Baik, selamat malam semua jemaat sekalian. Selamat malam. Begitu juga yang di rumah. Besok adalah hari kenaikan Tuhan. Tuhan kita kembali ke surga. Nah, ada kurang lebih 40 hari. 40 hari dari Yesus bangkit sampai dia naik ke surga. Nah, 40 hari ini apa saja yang terjadi? Oke, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami mohon kasih karunia-Mu, mohon berkat-Mu, agar kami betul-betul memahami seluruh firman dengan sebaik-baiknya, karena kami tahu di akhir zaman ini menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan, pengolok-olok begitu banyak, orang-orang yang menyerang firman-Mu, menyerang orang-orang yang beriman, menyerang iman kami yang dahulu menyerang fisik, tapi zaman sekarang menyerang secara intelektual, secara verbal. Tuhan tolong kami supaya kami jadi anak-anak-Mu yang baik, yang berdiri teguh, bahkan bisa memberikan pertanggungan jawaban. Kami berdoa sekali lagi, mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke. Kekristenan memiliki beberapa poin yang sentral sekali, sangat penting sekali, yaitu sebenarnya memang dari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus didahului oleh pemberitahuan tentang kedatangan Yohanes yang sebenarnya Elia, bahwa dia akan datang. Malaikat datang kasih tahu Zakaria. Anda bisa bayangkan, setelah 400 tahun Tuhan diam. Dari terakhir ngomong sama Maleaki, sampai kemudian malaikat muncul ngomong sama Zakaria, itu sekitar 400 tahun. 400 tahun itu lama sekali. Bangsa Yahudi menunggu-nunggu kelahiran Yohanes dan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian kan pekerjaannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Jehovah yang datang. Dan kemudian penyalibannya dan penguburannya. Dan 3 hari kemudian kebangkitannya. Dan setelah kebangkitannya 40 hari kemudian kenaikannya besok. Kenaikannya besok, dan kemudian 10 hari lagi itu akan turunnya Roh Kudus. Bukan kebetulan bahwa di Perjanjian Lama ada 3 hari utama. 3 hari utama yang orang Yahudi di atas umur 12 tahun harus pergi ke Yerusalem 3 kali. Yang pertama adalah hari Paskah, dan yang kedua adalah hari Pentakosta, dan yang ketiga adalah hari Pondok Daun. Jadi ini ya, ada 3 hari utama. Hari Paskah, hari di mana bangsa Yahudi keluar dari Mesir, penyembelihan domba. Ternyata itu adalah menggambarkan penyaliban Yesus, penyembelihan domba itu keluar dari Mesir. Nah, 50 hari kemudian, sebenarnya bukan Pantekosta, tetapi Pentakosta. Ya,
Tahu kenapa mereka bisa bikin kesalahan itu? Ya. Karena arti kata penta itu 50, bukan pante. Gitu ya. Jadi Pentakosta ya, itu artinya hari ke-50. Jadi hari ke-50 sesudah kebangkitan. Maka sebenarnya hari Pentakosta itu adalah hari di mana penuaian pertama. Penuaian pertama. Di Perjanjian Lama itu perayaan penuaian pertama. Nah, itu ternyata adalah untuk menggambarkan di mana Roh Kudus turun, ya. Penuaian pertama dilakukan. Ya. 3.000 orang bertobat. Bayangkan. Nah, kemudian pada sekitar bulan September sebenarnya hari Pondok Daun. Kelihatannya ini yang belum digenapi. Ya. Nah, hari Pondok Daun itu melambangkan apa? Ya. Hari Pondok Daun di Perjanjian Lama itu adalah melambangkan itu hari untuk merayakan tuaian semuanya masuk lumbung. Ya. Jadi tuaian semua masuk lumbung itu apa artinya? Kelihatannya itu adalah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana semua tuaian masuk lumbung. Luar biasa. Semua hari raya di Perjanjian Lama itu ada arti dulu. Bukan dirayakan sembarangan, nggak ada tujuan untuk apa-apa begitu. Itu semua ada tujuan. Nah, kita tahu hari kebangkitan Tuhan itu luar biasa di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ini. Kemudian hari kebangkitan sampai hari kenaikan itu ada 40 hari. Selama 40 hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri 8 kali. Jadi 8 kali penampakan diri oleh Tuhan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya. Ya, mungkin banyak pertanyaan sebenarnya yang kita terus terang tidak bisa menjawab karena Tuhan tidak kasih tahu. Orang tanya apa? Pak Soeharto 40 hari itu Tuhan bikin apa saja? Ya, kita tidak dikasih tahu bikin apa saja 40 hari itu. Tapi Alkitab mencatat ada 8 kali penampakan. Tuhan membuktikan bahwa dia bangkit. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mencermati yang 40 hari ini sebelum besok hari kenaikan. Ini ada penampakan Tuhan Yesus yang 8 kali yang membuktikan bahwa dia bangkit. Belakangan ini di zaman medsos ini, di mana orang-orang pengolok-olok dan ya kita bilang orang-orang yang pembantah dunia ini segala macam, ya, mereka berkata bahwa kenapa Tuhan kamu mati? Yesus Tuhan kan? Kalian percaya Tuhan kan? Dia Allah kan? Kenapa dia mati? Wah, mereka tidak mengerti sama sekali makna salib, makna kematian Yesus. Untuk apa? Bahwa dia menanggung dosa dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau Yesus cuma mati, menanggung dosakah, apakah segala macam? Kalau tidak bangkit, nggak ada yang percaya dia. Ya, murid-murid juga nggak percaya, para rasul nggak percaya. Dan kita hari ini pasti tidak percaya kalau Yesus tidak bangkit. Jadi sebenarnya seperti yang Rasul Paulus kemukakan di dalam surat Korintusnya, yang paling utama dari segalanya memang kematiannya di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Tapi yang menjadi penyemangat dan yang menjadi hal yang utama sekali itu adalah kebangkitannya.
Karena kalau hanya mati saja tidak bangkit, apa bedanya dengan semua itu? Ya, apa bedanya dia dengan Konghucu, Siddhartha Gautama, Muhammad, siapa lagi semuanya? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Ya semuanya mati, ya semua orang mati. Pahlawan bangsa atau segala macam pemimpin agama semuanya mati. Yang membedakannya amat sangat dari semuanya itu adalah kebangkitannya. Kebangkitan. Dan inilah yang menjadi central point iman kekristenan. Saya ingin mengajak membaca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Paulus menulis panjang lebar tentang kebangkitan Yesus sampai menjadi satu pasal 15 ini. 58 ayat, panjang sekali. Dan di ayat yang ini, ayat 17, di ayat 17 dia ngomong gini kan ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, katanya, kita masih tetap di dalam dosa. Tidak ada keselamatan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka ada poin utama keselamatan kita. Berarti Yesus sudah menanggung dosa kita, mati dan turun ke dalam alam maut, turun ke neraka. Kemudian sesudah 3 hari dia bangkit, menang dari maut. Nah, menang dari maut, ini penting. Menang dari maut menggaransi setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit juga seperti dia. Nah, ini yang menjadi central point iman kekristenan. Sehingga apa? Kita tidak beriman dengan tanpa harapan. Nah, sekarang kita tanya sama umat agama lain yang percaya dan ikut pemimpinnya. Apa garansinya kamu dia bisa bikin apa-apa sama kamu? Dia bisa menolong kamu. Dia sendiri aja nggak bisa bangkit-bangkit kok. Maka itu Paulus bilang di sini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Benar? Teologi sukses, Injil sukses, banyak mengkhotbahkan keuntungan secara jasmani maupun materi yang sekarang ini dalam percaya Yesus. Ini kebetulan zaman damai, bisa begitu. Tetapi kalau di zaman penganiayaan, wow, seperti kondisi Rasul Paulus, dikejar sana sini, dilempar berapa kali, dirajam berapa kali, segala macam, hanya gara-gara percaya Yesus. Makanya dia bilang begini, kalau dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita jadi orang yang paling malang dari segala manusia. Paling rugi. Paling rugi. Ya. Orang lain tipu sana, tipu sini, jadi kaya, kita nggak berani tipu. Rugi kan sebenarnya kalau dihitung dari segi materi dan duniawi. Makanya dia bilang, kalau kita menaruh pengharapan yang hanya dalam hidup ini saja,
hanya dalam daging saja, kita manusia yang paling malang dari segala manusia. Tetapi syukur kepada Allah. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan memberi semangat. Iman. Semangat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana ini? Saya melihat mahasiswa agak turun semangatnya. Jemaat-jemaat Grafe sedikit menurun semangat dibandingkan dengan yang awal-awal. Ya, menurun. Itu bahaya. Bahaya. Kita baca Lukas. Kita baca Lukas pasal 24. Sehingga Anda lihat Lukas pasal yang ke-24. Kalau dari ayat 13 sampai 35, ini panjang. Begini, setelah Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, sejumlah murid itu sepertinya putus asa. Mereka putus asa. Rupanya, kenapa mereka putus asa? Rupanya mereka menaruh pengharapan secara jasmania dan duniawi. Mereka pikir mereka percaya Yesus. Justru mereka pikir ini Mesias. Dari omongan Kleopas dan temannya ini di ayat yang kalau mulai dari ini, ayat yang ke-19, mereka berdua jalan, Yesus mepet. Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Mereka lagi bercakap kan? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, ayat 21 ini penting. Apa katanya? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bahwa Yesus ini harapan kami. Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Mereka percaya dia Mesias. Ya. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi dan seterusnya. Ya. Lemes. Mereka jalan menuju ke Emmaus dengan lemes. Aduh, pulang kampung. Ya. Kita balik ke Nias, Norekaret. Balik Kalimantan. Pulang kampung. Ya. Begitu. Balik Sabu aja. Nah, kira-kira begitu. Jadi Kleopas, salah satunya disebut namanya Kleopas dan temannya pulang. Harapan pupus. Pikir. Tadinya kami kira dia itu adalah pengharapan kami yang bisa membebaskan bangsa Israel. Tapi ternyata katanya imam-imam sudah menangkap dia dan menyerahkan dan dia sudah disalibkan. Jadi makanya kami pulang kampung. Pulang kampung. Putus asa. Wow. Ini jemaat Rabu Malam. Itu jemaat yang spesial. Sebagai gembala 30 lebih tahun. Gembala tahu yang datang Rabu Malam itu cuma andalan, jemaat spesial, ya, jemaat yang biasa-biasa, ya datang seminggu sekali sudah bagus. Kadang-kadang dalam sebulan bolong 1-2 minggu, ya.
Tapi jemaat yang datang Minggu plus Rabu, wah ini agak ada bagus ini. Betul nggak? Ya dong. Ini motor penggerak gereja. Saya kasih tahu. Ini motor penggerak. Ya, memang gembala paling depan. Ada diaken di belakangnya. Plus guru-guru sekolah minggu lah. Nah, plus jemaat Rabu malam bergiat. Nah, saudara yang saya kasih damai, saya mau ngomong sama Anda begini. Kalau jemaat Rabu malam lemes, ya, kalau jemaat Rabu malam lemes, celakalah. Kau pasti akan menyebabkan efek samping yang cukup berat kepada jemaat hari Minggu. Betul nggak? Dulu saya pernah khotbah begini, kita dalam gereja berjemaat dalam murid Tuhan itu kayak baris-barisan. Kayak baris-barisan begini. Saya baris paling depan. Di belakang saya, gembala yang lain, plus penginjil, guru injil, diaken semuanya. Sekolah minggu, guru sekolah minggu. Kalau ada guru sekolah minggu ngawur tumbang, dia tidak menyebabkan yang depan ini kehalang, betul nggak? Dia tumbang, mungkin dia bisa menghalangin yang di belakang. Saya akan jalan terus. Kalau dia akan tumbang, lumayan banyak yang kena efek sama dia. Betul nggak? Gembala tumbang, habis semuanya. Kalau gua roboh gitu, ini ke belakang semuanya. Nah, jemaat Rabu malam, dengar baik-baik. Jemaat Rabu malam ini motor penggerak gereja. Ya, motor penggerak. Maka itu sekarang sini ada banyak mahasiswa semuanya. Anda tahu kalau Anda pergi bikin jemaat, jemaat yang mana yang berdiri kokoh bersama-sama dengan kamu, jadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Itu jemaat Rabu malam. Ya. Jemaat Rabu malam. Kenapa? Lah mereka selain hari Minggu datang, mereka Rabu masih datang doa, Tuhan tolong si anu, tolong si anu, tolong Tuhan, tolong pekerjaan ini, pekerjaan itu, Tuhan penginjilan sana, penginjilan sini. Ini orang yang berdoa. Ini tiang gereja, saudara. Ini tiang gereja, jangan main-main. Nah, kalau tiang gerejanya lemes, aduh, silakanlah gereja itu. Ya, silakan. Kleopas dan temannya nggak disebutkan namanya, guru mereka yang mereka sangat harapkan akan membawa pembebasan bagi bangsa Yahudi, udah ditangkap, mati, disalibkan. Lemes, pulang lemes. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih tahu, semangat ini sangat diperlukan, sangat diperlukan. Ya, kebetulan saya waktu muda di gereja karismatik. Wih, semangatnya. Ya, semangatnya saya bilang, kami waktu muda itu semangatnya. Kamu tanya orang-orang yang kenal saya waktu muda, waktu pemuda itu semangatnya seperti apa? Jadi gembala waktu masih muda dulu aja. Tanya Sinta di belakang itu. Ini minggu yang lalu datang lagi satu wanita. Wah, dia cerita dulu di gereja yang lama itu, betapa semangatnya. Saya bawa mereka semangatnya luar biasa. Saya memimpin remaja di Siantan itu, Pak Kunhi ada saksinya. Anak remaja saya ikut saya sampai orang tuanya marah besar. Mereka bilang, apa gereja ada kasih makan?
mereka nggak pulang-pulang. Kami bikin majalah waktu itu, saudara, tahun berapa? Sebelum 80 kami bikin ini, tau nggak? Bikin majalah. Bikin majalah, belum ada mesin fotokopi, pakai stensil sampai semuanya mukanya hitam-hitam segala macam. Orang tuanya marah. Majalah pertama keluar semuanya hora-hori. Hebat sekali, anak remaja bikin majalah, kamu bisa bayangkan. Nama majalahnya Alpha Omega. Terbit sekali Alpha langsung Omega. Wih, luar biasa. Benar. Semangat, saya kasih tahu. Nah, semangat itu penting gitu loh. Ya, penting. Saya kasih tahu nih mahasiswa sini ada yang penginnya segala macam. Ya. Kalau kau keluar mau bikin gereja, kalau semangat kamu kepalang tanggung, ya, semangat kamu kepalang tanggung. Kamu ini seperti orang yang sudah kalah sebelum pergi perang. Saya kasih tahu. Betul. Ya. Kamu itu orang yang kalah sebelum berangkat perang. Kalau benar-benar pertempuran, ini namanya pergi ngantar nyawa. Ya. Karena kau sudah kalah sebelum maju, gitu loh. Wah, ini semangat, gitu. Nah, begini. Kleopas dan temannya, ketika dia jalan sama Tuhan Yesus, tadinya nggak tahu. Teng, jalan cukup lama ini. Sampai udah mau malam ini. Tuhan Yesus gayanya kayak mau terus gitu. Mereka udah pikir, udah malam, ayo singgah sama kami, gitu kan. Dan Yesus masuk juga ke rumah. Makan. Pada waktu makan, duduk makan, mulai pecah-pecahkan roti. Wah, mungkin Tuhan Yesus gayanya memang gitu. Sekali Tuhan celikan mata mereka lihat. Nah, ini kan guru, katanya. Pas mereka mengenalnya, dia hilang. Alkitab mencatat, Kleopas dan temennya, wah ampun. Tadinya ini udah malam nih, sampai udah malam, udah makan malam. Sekarang balik, ini kan katanya ini. Ayat 33 katanya apa? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Wow. Ya ampun, mereka nggak jadi mandi, mungkin nggak jadi makan. Mereka langsung bangun katanya. Aduh, ya doh. Segala-galanya dilupakan, kelelahan yang sudah jalan seharian lupa. Sekarang apa? Mereka bangun katanya, dan mereka langsung kembali ke Yerusalem lagi. Ini semangat macam begini yang diperlukan, betul nggak? Semangat macam begini. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semangat. Oh, ini penting. Saya bilang ini sangat penting. Mereka sampai ke Yerusalem katanya. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. Akhirnya mereka saling cerita. Yang satu bilang kami, Yesus nampakkan diri sama kami. Yang satu bilang, yang dua orang ini pasti nggak bakal kalah. Kami lebih lagi. Bayangkan kami jalan sama dia. Berjam-jam. Ya. Waktu makan itulah kami baru sadar. Sekali kami lihat itu guru sendiri dan dia hilang. Dan kami langsung balik ke sini lagi. Sekarang mereka semua jadi bersemangat. Nah, mereka menjadi bersemangat, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gimana? Anda bisa menyemangatkan diri Anda sendiri belum? Atau Anda menjadi orang yang masih perlu disemangatin orang lain? Mahasiswa yang senior, apalagi penginjil yang lain. Kalau kau belum bisa menyemangati dirimu sendiri, kau belum mulai keluar. Ya, sebenarnya kau belum mulai keluar.
Karena kamu keluar ke sana, kamu harus menjadi motor penggerak, kamu harus menjadi orang yang menyemangati orang lain. Sementara kau sendiri tak bisa menyemangati diri kamu sendiri. Apa-apaan? Malah kau akan menjadi pelemes orang lain. Betul nggak? Kalau orang lain lihat kamu, model begini, enggak jadi. Bagaimana jemaat bisa jadi? Ngawur, enggak bisa. Kita belikan motor, kasih duit, belikan mobil, belikan pesawat juga nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, karena dia nggak ada semangat, gitu loh. Dia nggak ada semangat, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Saya kasih tahu. Dulu senior kalian, saya masih khotbah hampir setiap hari chapel itu. Ya, tunjuk muka mereka. Kalau kau tidak semangat, ya, kau tak boleh keluar. Kamu bikin orang lain jadi lemes, ya, bukan bikin orang lain jadi semangat. Bukan begitu caranya. Ya. Kamu pergi ke sana itu malah jadi penghalang. Ya. Padahal orang lain lihat kamu. Orang lain mau contoh kamu, mau ikut kamu, kamunya malas. Semangat adiknya itu cepat. Kamu kasih tahu. Ya. Oh, kalau orang semangat tuh nggak gini, bangunnya pelan-pelan. Ya. Ayo kita berangkat. Kayak nggak mau bangun ya. Orang semangat, ayo kita berangkat. Beda. Betul nggak? Ayo kita berangkat. Apa-apaan itu? Saya bisa lihat ini orang muda. Kalau jalannya aja begini. Kayak orang umur 80-an. Gimana ini? Saya tuh malunya. Saya umur 65. Hari ini saya dibikin malu. Keponakannya Simo yang namanya Keisha, dia punya pacar, ini mau menikah. Datang ke tadi. Namanya Edwin, dokter. Mereka dua dokter. Dia lihat saya punya cek darah, gula darah saya itu, wah, mirip punya kakek saya. Kakeknya sehat, darahnya bagus. Saya bilang, kakek kamu umur berapa? 90. Ya ampun, jauh dari saya. 90 kakeknya. Wah, saya bilang, kakek kamu sehat ya. 90 masih jalan sana sini. Oh ya, masih bisa dagang. Waduh, hebat juga. Bayangkan 90. Ya, saya malah mau excuse diri nih, mau cari excuse saya. Saya kan gula darah, kakek kamu mungkin nggak ada penyakit apa-apa. Nggak, dia bilang. Mulai umur 50 sudah gula darah juga. Hah? Gitu. Berarti hebat juga ya. Saya pikir saya 65 udah cukup tua. Dibanding dengan 90 masih kalah 35 tahun. Ya. Oh itu jauh itu. Ya, kalah 25 tahun ya. 90. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Wah, dia masih lincah katanya. Yang saya khawatir, yang kakeknya itu orang tua, pikirannya muda, semangatnya muda. Yang saya khawatir itu, yang masih muda udah tua duluan. Tua duluan, semangatnya ketuaan. Semuanya ketuaan. Celaka kalau macam begitu, celaka. Ya. Kekristenan celaka. Padahal kita itu semangat. Sedang harus semangat. Dan orang semangat itu pasti rajin. Orang semangat itu rajin, orang semangat itu cepat ya. Orang semangat itu bergegas dalam segala hal. Bergegas. Orang semangat itu tidak terlambat. Ya.
Waduh, saya mendengar ada penginjil kita. Ya. Janji orang PA jam sekian, dia terlambat jam sekian. Mana bisa begitu, saya bilang. Ya. Kamu tanya Martinus, jadi saksi itu. Martinus bisa duduk situ. Lalu saya pergi PA ke rumahnya. Pernah nggak orang lain udah tunggu rame, saya baru datang. Saya datang duluan. Atur mejanya mesti gimana. Bukan semuanya udah rapi, atau orang tunggu-tunggu, mana dia kok belum datang-datang, gitu. Nggak macam begitu. Semangat membuat cepat. Ya. Bisa menyemangati diri sendiri. Sekali lagi, kalau kau belum bisa menyemangati dirimu sendiri, kau masih perlu orang lain menyemangati kamu. Kamu belum bisa jadi pemimpin. Belum bisa. Kamu masih level orang yang dipimpin. Ya, level kamu orang yang dipimpin. Kamu belum bisa keluar mandiri bikin apa-apa. Belum bisa. Bikin malu nanti. Bikin malu. Oke. Waktunya sampai. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami memandang kepada, menyemangati diri kami. Senantiasa kami sadar, kami selalu ingat, Engkau menyediakan upah, Engkau menyediakan hadiah, dan segala yang kami perbuat Tuhan untuk-Mu, nanti pastilah kami akan memperoleh imbalannya dari-Mu Tuhan. Kami tidak mengharapkan sesuatu yang di dunia ini. Kami mengharapkan sesuatu yang Kau sediakan di dalam kekekalan. Tuhan, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.